Oke, untuk pertama kali kami persilakan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Profesor Happy Nursam, kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan paparan. Baik, terima kasih Pak Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Pak Gunawan, kemudian Bapak Kusnadi, praktisi perikanan, juga dosen dari Universitas Negeri Jember, kemudian juga ada senior saya, Prof. Sri Supekti, hadir. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Kemudian juga Pak Agus Hidayanto dan teman-teman sekalian yang hadir pada webinar siang hari ini. Pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya perikanan tradisional yang murni dari masyarakat, sebetulnya sudah berlangsung mulai sejak dahulu kala, atau dikatakan sudah turun-menurun dari beberapa negara, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama kita kenal dengan Sasi, itu di Maluku, kemudian juga ada Manee di Talaut, kemudian Labuang di Talise, Minahasa, kemudian Awik-Awik di Bali, dan Lombok, serta beberapa daerah yang lain. Nah, sebagai contoh kita ambil ikan sengkaring. Nah, ikan sengkaring itu merupakan suatu ikan endemi yang mungkin ada di daerah Jawa Timur, Penyu Biru, Pasuruan, kemudian Rambut Monto di Blitar, kemudian Wajak di Malang, atau mungkin juga ada Kana di daerah Banjarmasin, atau mungkin ikan-ikan yang lainnya. Nah, yang pada intinya adalah bagaimana mengelola sumber daya alam ini sehingga bisa kita nikmati sepanjang masa. Itu salah satu contoh. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama itu secara komprehensif dan terpadu, kemudian juga berbasis masyarakat, atau sekarang kita kenal dengan POKMAKMAS, atau kelompok masyarakat pengawas, yang sifatnya harus demokratis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan berbasis ekosistem. Kemudian keempat adalah inovasi teknologi yang bersih. Kemudian prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Selanjutnya adalah karakteristik pemanfaatan sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Nah, ini kita bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya perikanan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah proses penangkapan yang dilakukan ramah lingkungan. Ini sering kita sekali bagaimana menciptakan alat-alat tangkap sehingga masih tetap ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah volume produksi tidak berfluktuasi drastis. Jadi dibuat bagaimana supply ini adalah kontinu atau tetap, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang sangat signifikan atau mungkin sangat ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah pasar, itu tetap terjamin. Kemudian yang keempat adalah usaha penangkapan yang menguntungkan. Kemudian yang kelima adalah tidak menimbulkan friksi sosial. Nah, ini mungkin Pak Agus nanti akan bicara banyak mengenai sosiologi di sini. Kemudian yang keenam adalah memenuhi persyaratan legal. Kemudian yang tujuh adalah minim investasi. Jika kita bicara mungkin ada investasi seminimal mungkin untuk mendapatkan sumber daya yang kontinu. Yang kedelapan adalah penggunaan bahan bakar minyak yang minimum. Ini kita kenal dengan irit BM. Kemudian selanjutnya, apa sih yang dikatakan dengan penangkapan yang ramah lingkungan? Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah memiliki selektivitas yang tinggi, kemudian tidak merusak habitat, kemudian yang ketiga adalah menghasilkan ikan berkualitas tinggi, kemudian bycatch atau hasil tangkapan itu hasil samping tangkapan atau mungkin limbah itu rendah. Kemudian kelima adalah tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi. Yang keenam adalah tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan target. Yang ketujuh adalah tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Ini sekali lagi kita stressingnya adalah pada masyarakat. Nah, ini merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di mana masyarakat memegang wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan tertentu. Ini tanggung jawab sebetulnya
kita berikan secara wewenangnya secara penuh kepada masyarakat yang berada di kawasan tertentu di daerah tempat dia melakukan operasi penangkapan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Ini kehadirannya atau proses pembentukannya atau pelembagaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dapat ditempuh melalui 3 cara. Jadi bagaimana kita membentuk suatu kelembagaan yang berbasis masyarakat tadi. Yang pertama adalah pemerintah beserta masyarakat mengakui praktek-praktek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang selama ini dilakukan masyarakat secara turun-menurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini. Jadi kalau tadi sebelumnya saya berbicara banyak sekali mengenai adat beriadat di awik-awik, kemudian di mana Mandee dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perairan laut. Nah, ini atau kita kenal dengan kearifan lokal. Nah, ini kita nggak tahu apakah bisa digunakan peraturan desa atau peraturan-peraturan yang lainnya sehingga dapat menghidupkan kembali adat budaya yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan sepenuhnya tanggung jawab dan wewenang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Ada 3 hal penting yang perlu kita bahas bersama. Selanjutnya adalah lingkup pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Nah, ini kalau kita katakan masyarakat ini dapat didefinisikan sebagai atau merupakan suatu kelompok yang memiliki kesamaan adat istiadat. Contohnya masyarakat Bajo, kemudian masyarakat Madura mungkin, atau mungkin masyarakat-masyarakat yang lainnya. Kemudian status sosial atau mata pencaharian yang sama, petani, nelayan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah wilayah administratif, itu dusun, desa, kecamatan, dan seterusnya, atau wilayah yang memiliki geografis atau kawasan tertentu. Ini kita ambil contoh Teluk Perigi, Teluk Prampang, atau mungkin daerah-daerah yang lain. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan bersama. Nah, ini yang penting, co-management, bagaimana kita mampu mengelola sumber daya KP ini secara bersama-sama. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan secara bersama di sini adalah pengaturan kemitraan antara pelaku kunci dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu masyarakat lokal dan pemerintah. Ada interaksi atau sinergisme antara masyarakat lokal dan pemerintah. Itu bisa berupa bantuan teknis, kemudian atau pendanaan dan sebagainya, atau mungkin juga peran dari perguruan tinggi, kemudian dari swasta ataupun lewat swadaya yang lainnya, atau usaha dari masyarakat atau desa itu sendiri. Selanjutnya, gimana? Nah, ini co-management ini perlu dikembangkan. Nah, ini tentunya yang pertama kalau kita lihat dari aspek hukum, tentunya oleh pemerintah dan masyarakat lokal yang telah diakui, kemudian juga ada kalau mungkin pengelolaan desa, kemudian juga ada batas wilayah administratif dari suatu desa, kemudian juga ada apabila desa memiliki lebih dari satu, jadi wilayah yang memiliki lebih dari satu desa, ini diperlukan upaya yang lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat lokalnya mengetahui atau menyetujui adanya masalah-masalah dalam sumber daya kelautan dan perikanan mereka. Ini kalau masyarakatnya nggak tahu mungkin akan terjadi konflik sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah di tempat yang masyarakatnya memiliki kelembagaan yang kuat. Nah, ini Pokmakwas, jadi ada beberapa daerah sudah memiliki Pokmakwas, atau mungkin di daerah yang perlu kita introduksikan Pokmakwas untuk bisa dibentuk. Yang ketujuh adalah lebih mudah dilaksanakan. Pak Epi, mohon maaf kurang 5 menit Pak Epi. Oh, segitu ya. Oke, ini slide-nya agak macam sekali, jadi pada intinya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu dilakukan bersama-sama oleh masyarakat di daerah lokalnya yang perlu dikembangkan dalam suatu lembaga. Salah satu contohnya adalah Pokmakwas yang nantinya bisa dilegalkan secara hukum. Kemudian yang penting adalah strateginya, itu adalah siapa sebaiknya yang mengelola.
Nah ini kalau siapa dan sebaiknya, berarti harusnya yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Kemudian memiliki kemampuan, kesadaran atas pentingnya pengelolaan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah cara pengelolaan yang bagaimana. Nah ini mungkin bisa secara perwilayahan, kemudian juga ada protected marine protected area, kemudian pembatasan hasil pemanfaatan, pembatasan alat yang digunakan dalam sumber daya, dan lain sebagainya. Kemudian strategi adaptif di monitoring dan perbaikan sumber daya kelautan dan perikanan. Sama mungkin kemudian langkah-langkah membangun pengelolaan bersama. Nah ini mungkin yang penting, yaitu pemilihan unit pengelolaan bersama tingkat desa. Yang kedua ada pembentukan kemampuan untuk pengelolaan bersama. Yang ketiga adalah kegiatan kelompok pengelola di tiap unit pengelolaan bersama di tingkat desa. Yang keempat adalah pengelolaan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah, nah ini untuk peningkatan peran Pokmawas untuk menumbuhkan kearifan lokal yang berbasis pengawasan. Nah ini yang pertama adalah berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pesisir. Jadi kalau kita tahu masyarakat pesisir itu memiliki etos kerjaan tinggi, terbuka, kemudian solidaritas yang sangat tinggi, dan seterusnya. Kemudian memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pola hidup, kemudian fungsi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah melibatkan dan mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sendiri. Nah, ini adalah integrasi atau kerjasama di antara pengawas, jadi ada sumber daya kelautan, kemudian pemanfaatan oleh masyarakat, kemudian pemanfaatannya, jadi ada beberapa yang perlu ada partisipasi, perlindungan, dan pelestarian. Kemudian penguatan kelembagaan Pokmawas. Nah, selanjutnya masalahnya apa yang terjadi di suatu daerah pengelolaan perikanan itu? Sehingga perlu adanya pengaturan bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan yang terkait. Nah, ini adalah ada beberapa skenario ya. Ada skenario yang pertama dan kedua. Berikut juga kerugian-kerugian jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan CPUI. Ini adalah bagaimana mengendalikan risikonya, jadi fungsi dari Pokmawas ini. Kemudian pemberdayaan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan yang berbasis masyarakat. Ini ada mulai dari penyadaran, pengorganisasian, kaderisasi, dukungan teknis, serta pengelolaan sistem. Nah, ini adalah bagaimana meningkatkan budaya masyarakat pesisir. Nah, itu ada aspek dari sumber daya itu sendiri, sosial ekonomi, kemudian sumber daya kelautan itu sendiri, dan pemberdayaan. Ini saling terkait satu antara lain dalam pengembangannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan terhadap pengembangan kondisi pesisir. Ini mungkin sangat penting sekali. Yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua ada terbatasnya ketersediaan sumber daya serta sumber-sumber pembiayaannya. Yang ketiga adalah lemahnya peran kelembagaan sosial ekonomi di pedesaan. Yang keempat adalah kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Yang kelima adalah kurangnya jejaring, informasi, dan teknologi. Nah, sebagai penutup dari presentasi, mungkin ada beberapa yang perlu kami simpulkan dan perlu kami renungkan bersama-sama. Yaitu apabila adanya Pokmawas, jadi Pokmawas ini bukanlah hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua, sumber daya kelautan dan perikanan harus dan atau dapat dikelola masyarakat lewat kearifan lokal dengan peraturan desa atau perdes. Kemudian Pokmawas berperan aktif dalam usaha pengembangan ekonomi pedesaan, dalam usaha kemandirian dalam pengawasan. Kemudian selanjutnya adalah Pokmawas merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di pedesaan. Itu mungkin presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Gandar atas waktu yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy. Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Gunawan Saleh
selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Waktunya 20 menit. Kami persilakan Pak Gunawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebijakan yang ada di dalam dinas kami, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun tugas dan fungsi kami itu ada di Pergub nomor 112 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Adapun tugas kami adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya urusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, kemudian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. Itu adalah tugas fungsi kami. Lanjut, kemudian strukturnya. Strukturnya kami ada satu sekretariat, kemudian ada 4 bidang, yaitu bidang budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kelautan pesisir dan pengawasan, serta bidang pengolahan dan pemasaran produk. Selanjutnya, profil kelautan dan perikanan Jawa Timur. Mohon maaf Pak Gun, okay. Share ininya, PowerPoint-nya belum keluar. Oke, Pak sampun. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak. Itu profil kelautan dan perikanan Jawa Timur. Jadi dari produksi kami mulai 2015 sampai 2019 itu ada peningkatan kurang lebih 2-3%. Itu dari 2015 produksi kami 1.490.000, sedangkan di 2019 meningkat menjadi 1.776.000 ton ya. Kemudian kapal penangkap ikan yang ada di Jawa Timur itu ada 49.973 unit. Kemudian luas laut seperti yang disampaikan Pak Hunter tadi 126.000 km, panjang garis pantai 3.498 km, jumlah pulau ada 430, pelabuhan perikanan itu ada 16 pelabuhan, kemudian jumlah pembudidaya 276.000, jumlah nelayan 219.000 orang. Kemudian jumlah unit pengolah ikan ada 288 unit. Kemudian proyeksinya seperti yang usah saya bacakan nanti proyeksinya pada tahun 2024 dari tangkap itu menjadi 451, dari budidaya menjadi 1.366. Kemudian produksi garam rakyat. Nah ini yang selalu fluktuatif karena tergantung pada hujan, tapi kami menargetkan dari 2020 ini 750 dan sampai sekarang sudah tercapai ada 460 ton yang ada di lapangan kita produksi. Sedangkan target kami 2024 ada 845.000 ton. Kemudian isu strategis kami, permasalahannya ada 8, kemudian isunya belum optimalnya PDRB di subkategori perikanan, kemudian belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Ini isu-isu yang kami yang ada. Kemudian tingginya biaya produksi garam rakyat. Nah ini yang akibatnya antara produksi kita dengan impor harganya lebih murah impor gitu. Keempat, belum optimalnya pemanfaatan ruang laut. Ini berkaitan dengan RZPP 3K. Dan fokus kegiatan kami untuk di ruang laut dengan adanya Perda kami nomor 1 tahun 2015 tentang RZPP 3K,
ini kami sudah melakukan rekomendasi perizinan ruang laut. Ada kurang lebih 67 rekomendasi yang sudah kita keluarkan, baik itu dari pusat maupun dari kabupaten kota. Dan salah satunya yang kemarin baru kita keluarkan yaitu rekomendasi untuk kerang mutiara yang ada di Banyuwangi. Lanjut. Kemudian di samping untuk meningkatkan perikanan tangkap, kami ada program penyempurnaan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang kami fokuskan nantinya untuk pelabuhan perikanan penambahan kolam labuh yang ada di Mayangan, karena di Mayangan Probolinggo ini merupakan tempat pangkalannya daripada kapal-kapal yang operasionalnya ada di Aru sama di NTT serta di Papua. Nah, ini dari tahun ke tahun banyak dari Jakarta menginginkan Pelabuhan Mayangan menjadi pelabuhan pangkalan, karena dengan dekatnya daripada mereka menangkap kemudian dibawa ke Jakarta lebih menguntungkan dan lebih bisa dijalankan di Jawa Timur. Untuk itu kami juga akan menambah kolam labuh, akan dikembangkan lagi di Mayangan. Kemudian juga kami akan mengembangkan lagi di Pulau Madura, yaitu di Camplong, yang mana nantinya kalau kelebihan di Mayangan nanti kita alihkan ke Madura, karena antara jarak ke Surabaya, antara Probolinggo dengan Camplong, Sampang ini hampir sama. Kemudian juga kami ada konsep TPI higienis, itu kami ada di di Tambarrejo, Blitar, dan nanti akan kami kembangkan di pelabuhan-pelabuhan yang lain. Dan ini yang di Tambarrejo sudah mulai operasional, mulai tahun kemarin operasional, dan nanti kita akan kembangkan di pelabuhan-pelabuhan yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Kemudian di pemenuhan bahan baku industri garam ini, kami di pegaraman, utamanya di daerah Madura, potensi produksinya seperti yang ada di paparan. Dan kami juga untuk meningkatkan kualitas dari garam rakyat ini, kita banyak memberikan hibah-hibah berupa geomembran, yang mana sebelum ada geomembran, kualitas daripada garam ini masih di kelas 2, bahkan kelas 3. Makanya nanti dengan adanya bantuan yang kami berikan dan harapan kami nanti diikuti juga, meskipun tanpa bantuan, masyarakat juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan geomembran, sehingga kualitas dari garam bisa mencapai kualitas konsumsi dan bahkan ada yang sudah kualitas industri. Kemudian dalam rangka pendayagunaan pesisir, kami ada beberapa kegiatan atau program, yaitu gerakan pesisir berseri, ada sekolah pantai, ada mitigasi sumber daya kelautan dan perikanan, dan ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Ini yang disampaikan tadi Pak Dekan, bahwa kami juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir, kami sudah mempunyai Pokmaswas di Jawa Timur, itu baik di daratan atau di daratan maupun di laut. Di pesisir itu ada kurang lebih 390 Pokmaswas, dan semua Pokmaswas kami beri fasilitasi baik berupa peralatan maupun perahu, namun ya perahu yang hanya untuk mengawasi perairan saja di pantai. Nah, ini di dalam perkembangannya sampai saat ini, Pokmaswas yang ada di pesisir ini berkembang menjadi Pok Darwis. Jadi sempalan-sempalan di samping mereka mengawasi kegiatan di pesisir, mereka juga memberdayakan diri untuk mengelola satu area di satu tempat di desa-desa pesisir yang mana nanti banyak digunakan untuk
wisata lokal yang ada di desanya. Termasuk juga dengan BUMDes yang ada di pesisir juga banyak yang mengajukan kepada kami untuk mengelola dan izin untuk mengelola perairan. Ini sudah ada beberapa dan sudah banyak yang berkonsultasi kepada kami bagaimana caranya meminta izin atau mendapatkan perizinan untuk mengelola misalnya mangrove atau di pesisir yang lainnya. Kemudian di samping pengawasan pemberdayaan pengawas, kami juga di pelabuhan kami juga kita lanjut ya. Di pelabuhan kami lengkapi dengan kapal-kapal pengawas. Nah, kapal-kapal pengawas yang ada terutama di pelabuhan perikanan, kapal kepengawasan kami itu ada 25 unit. Kemudian juga kami bekerja dengan Poskamladu. Poskamladu juga kami fasilitasi dengan kapal pengawas, namun agak kecil. Nah, ini ada 21 unit yang di Poskamladu, sedangkan di pelabuhan ada 25 unit. Jadi mulai kapal ukuran 17 meter, ada yang 14 meter. Kemudian kami menargetkan pada tahun 2020 penanganan kasus ini akan kita tingkatkan, karena juga banyak kasus-kasus yang di perairan ini, baik di perairan darat maupun di laut, dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penggunaan alat bahan atau menggunakan dari handak dan potasium segala macamnya. Ini kami akan targetkan di 2020 menargetkan 28 kasus yang akan kita selesaikan. Kemudian untuk ekosistem mangrove dan terumbu karang, untuk tahun 2020 kami selama 5 tahun terakhir nanti target kami akan merehabilitasi kurang lebih untuk mangrove 165 hektar, kemudian untuk terumbu karang 17,1 hektar. Nah, ini memang dirasa kecil, namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan tambahan, karena bagaimanapun juga mangrove dan terumbu karang ini di tempat di Jawa Timur ini sudah cukup memprihatinkan, terutama terumbu karangnya. Kemudian untuk melaksanakan usaha kelautan dan perikanan, tentunya fasilitasi perizinan telah kami lakukan, terutama untuk perizinan kapal nelayan, karena perizinan kapal nelayan juga agak sedikit rumit, karena bukan hanya dari kami saja perizinannya, namun dokumen kapal itu ada di KSOP atau di perhubungan. Namun demikian, meskipun dia ada di KSOP, kami selalu memfasilitasi. Dan kami bekerja sama dengan KSOP, beberapa KSOP, Tanjung Perak, Probolinggo, Banyuwangi dan segala macamnya, untuk mendapatkan dokumen kapal daripada nelayan. Terutama untuk nelayan kecil, insya Allah sudah hampir 60% yang sudah terfasilitasi. Lanjut. Untuk menurunkan biaya produksi kelautan dan perikanan, kami juga ada program namanya Pakan Mandiri. Dan kita sudah 3-4 tahun terakhir kita sudah menyerahkan pakan mandiri kepada kelompok Podakan, yang mana Podakannya berjumlah 3.788 kelompok, dan kami sudah menyerahkan pakan mandiri dan kurang lebih 297 kelompok. Kemudian untuk meningkatkan konsumsi ikan dan stabilitas pasar, konsumsi ikan Jawa Timur sampai dengan 2018 baru 36,53, ini masih jauh di bawah konsumsi ikan nasional, tapi kami terus berupaya bagaimana meningkatkan konsumsi ikan, berbagai upaya kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu dengan gemar makan ikan, kepada
anak-anak SD, sampai SMP, kemudian juga kami banyak juga memberikan bantuan-bantuan seperti gemar ikan yang tahun ini kami memberikan ke daerah-daerah pedalaman yang mana konsumsi makan ikannya relatif rendah. Lanjut, dalam rangka penguatan usaha dan investasi, kami juga ada kegiatan temu bisnis dan investor, kemudian temu modal, kemudian penyediaan teknologi olahan, kemudian business matching. Nah, business matching ini kami sudah banyak menggait antara UMKM, kami pertemukan dengan para investor, yang mana produk-produk UMKM yang diambil mereka, kemudian mereka yang memasarkan. Kemudian di samping untuk usaha peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan juga kita banyak kegiatan yang kita sudah lakukan, yaitu fasilitasi penerapan jaminan mutu, pengembangan sistem mutu, pengembangan produksi bernilai tambah, kemudian sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat halal. Serta kami juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan penyediaan teknologi kapas kapanim. Saya kira itu dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf, Cak Kandar, kami tidak bisa melanjutkan ini, nanti dijemput teman-teman. Kami harus mendampingi baru di WA untuk mendampingi gubernur ke pelabuhan Tanjung Perak. Saya kira dari saya cukup sekian, akan tetapi saya akan terus mengikuti melalui YouTube nantinya di perjalanan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Moga-moga ada yang mewakili dari dinas, mungkin kalau ada pertanyaan. Ada nanti ada dari pesisir, dari tangkap, kemudian dari budidaya juga ada. Oh, siap. Masih tetap ikut ada. Makasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Selamat jalan karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Kami lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu Pak Kusnadi. Di mana Pak Kusnadi ini aktivis KMP ya cukup lama gitu. Kemudian juga selaku antropolog di FIB Universitas Jember, juga anggota malah pendiri tidak salah IMAS ya. LPPM Unit Jember, Universitas Jember, dan bukunya juga banyak, jadi tentang sosiologi dan antropologi. Kami silakan Pak Kus untuk menyampaikan. Terima kasih Cak Kandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan kita berjumpa dalam kesempatan yang berharga ini. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat untuk Prof. Evi dari FIB Fakultas Perikanan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB. Kemudian Pak Saleh dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, dan Prof. Sri, Ketua KMP Regional Center Jember, Jawa Timur, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya diminta oleh Cak Kandar untuk bicara mengenai antropologi maritim. Khususnya saya sampaikan bahwa saya ini pengalaman riset memang banyak di nelayan Madura. Ya, wilayah di Selat Madura, khususnya di Bisdubondo, di Jember Selatan, di Pantai Timur Banyuwangi. Itu yang sering kami lakukan. Karena itu materi ini juga tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman riset itu yang saya ambil dari pengalaman lapangan yang juga sebagian besar sudah berupa karya-karya ilmiah, buku ataupun artikel di berbagai kesempatan pertemuan ilmiah. Ketepatan pada kesempatan ini kita bicara mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan dari perspektif antropologi. Mudah-mudahan materi ini bisa memberi kita untuk
sedikit untuk berpikir kritis tentang bagaimana kebijakan di sektor kelautan maupun pesisir ini tetap memberi manfaat bagi masyarakat yang hidup di kawasan itu. Yang pertama saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini, tentu kita mesti mengacu pada undang-undang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Pertama, undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian ada juga undang-undang tentang kelautan, undang-undang tentang perikanan, ada undang-undang juga tentang pemerintahan daerah. Karena undang-undang yang pemerintahan daerah tahun 2014 ini mengubah kewenangan yang sebelumnya itu kabupaten juga punya kewenangan mengelola laut, sekarang di provinsi posisi. Nah, ini dibawa di masyarakat bawah kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Yang berikutnya, saya akan melihat dari perspektif antropologi. Salah satu pandangan penting di dalam memahami berbagai macam persoalan dari perspektif antropologi itu adalah bahwa kalau orang antropolog itu memandang segala sesuatunya, termasuk kebijakan, itu dari sisi manusia. Jadi manusia itu menjadi pusat perhatian yang serius itu. Dan bagaimana kebudayaan masyarakat itu kemudian merespon kebijakan itu. Jadi ini poin utamanya di situ. Karena itu sama dengan ahli-ahli ilmu sosial, kalau mengkritisi suatu kebijakan, pertanyaan pertama yang selalu disampaikan adalah kebijakan itu menguntungkan siapa? Siapa yang untung dari kebijakan itu? Siapa yang tidak untung? Atau berdampak apa terhadap misalkan sumber daya, terhadap lingkungan dan sebagainya? Itu pertanyaan yang mesti selalu disampaikan. Sehingga kalau kita melihat semua kebijakan dari sisi itu, nah kita pasti akan menempatkan posisi manusia atau masyarakat itu sebagai posisi yang sangat penting. Hampir semua kebijakan itu arahnya ke situ. Makanya kalau sampai ada kebijakan yang merugikan masyarakat, maka mesti harus dipertanyakan mengapa timbul kebijakan seperti itu. Ini yang harus dipahami. Nah, untuk bisa memahami itu, maka kita mesti harus tahu juga kebudayaan masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakat, terus kebudayaannya bagaimana itu harus dipahami. Tanpa memahami itu, saya kira pendekatan antropologi itu tidak akan bisa jalan untuk memahami itu. Jadi kita mesti harus bicara itu. Nah, saya punya pengalaman tentang penelitian di Madura ini. Saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Madura ini kan tradisi melautnya kan luar biasa. Kalau di wilayah timur kita bisa melihat ada orang Buton, ada orang Makassar, ada orang Bugis, ya, yang punya tradisi maritim yang kuat. Kalau di wilayah barat ada Madura, ada juga Melayu dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sejarah maritim ini, kita akan tahu bahwa Madura itu salah satu suku bangsa yang memiliki tradisi maritim yang sangat kuat. Karena itu penelitian mengenai ini dari segi budayanya memang tidak terlalu banyak. Ya, dan maka tapi itu bisa dijadikan contoh lah, bandingan lah kalau kita melihat nelayan lain. Bagi nelayan Madura, laut itu dipahami sebagai tanekna, halamannya rumah, itu istilah gitu ya, halamannya. Kalau orang Madura itu kalau di Kampung Meji itu satuan pemukiman yang ada di Madura pedalaman kan mengelompok. Nah, itu kan ada tanian lancing halaman panjang dari satuan pemukiman itu. Nah, kalau orang Madura di pesisir itu menganggap bahwa laut itu halamannya, halaman rumah. Artinya kalau kita bicara mengenai ruang hidup sesungguhnya antara laut dan daratnya itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah itu. Jadi satu kesatuan. Bahwa orang itu bisa hidup karena memahaminya dari konteks sumber daya yang menopang kehidupan dia. Makanya di kalangan orang Madura itu
tidak ada orang Madura itu berhenti tiba-tiba di nelayan, tidak ada. Karena konsep berhenti melaut itu hanya ada dua, toron lako dan ambulako. Jadi nggak bisa misalkan tiba-tiba dia berhenti, nggak jelas alasannya. Kalau toron lako itu biasanya pindah kerja dari satu perahu ke perahu yang lain. Kalau ambulako berhenti kerja untuk selamanya karena dia sudah tua usianya, sudah nggak kuat, nggak mampu tenaganya, fisiknya untuk melaut. Jadi kita nggak bisa nggak seperti di darat ya. Orang bekerja satu kantor, bekerja satu pekerjaan, tiba-tiba berhenti, pindah sana. Kalau di Madura nggak bisa begitu, di nelayan nggak bisa. Jadi konsep ini hanya untuk menunjukkan bahwa antara laut dan kehidupan orang Madura itu satu kesatuan, nggak bisa begitu mudah dipisahkan. Nah ini yang perlu dipahami dari perspektif sudut pandang kebudayaan. Jadi laut itu memang ruang hidup, tumpuan bagaimana mereka bisa hidup selanjutnya sampai generasi-generasi yang lain. Makanya kalau di Madura dulu itu ada istilah begini. Ada istilahnya majeng dere. Jadi sebelum masuknya teknologi modernisasi perikanan tangkap, motorisasi dan modernisasi alat tangkap, itu ada konsep mengenai majeng dere. Majeng dere itu menangkap ikan di perairan pantai. Jadi pantai pun masih dipahami seperti daratan. Seperti itu. Ada majeng dere, ada majeng tasek. Yang tasek yang di tengah gitu. Jadi ruang laut dan ruang hidup itu satu kesatuan. Ruang hidup itu di laut itu. Antara laut dan darat itu satu kesatuan di Madura itu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan itu. Makanya kalau kita mencoba untuk memisahkan antara nelayan Madura dengan lautnya, nah itu jadi celaka nanti. Makanya artinya kebijakan itu harus bisa mengakomodir, memfasilitasi bagaimana ruang laut itu tetap menjadi ruang hidup bagi mereka yang berada di kawasan pesisir. Nah, ini yang perlu disampaikan. Nah, di pesisir Selat Madura itu kalau saya lihat, saya buka tentang pengalaman-pengalaman pada masa kolonial. Sebenarnya orang-orang desa di situ di pinggir pantai itu adeling wilayah distrik atau kelompok nelayan atau kampung-kampung nelayan itu punya fishing ground. Ini data tahun 1905 sekitar itu, dengan batas-batasnya dan dengan peraturan bagaimana penangkapan dilakukan. Ya itu. Tapi lama-lama ya, karena batas-batasnya juga sangat kompleks, itu lama-lama batas itu mulai dilanggar, mulai hilang karena memang proses eksploitasi perikanan di situ itu juga intensif. Karena mungkin tekanan penduduk semakin banyak di daerah itu, sehingga ini kan. Nah, tetapi meskipun demikian, daerah-daerah yang disebut dengan fishing ground itu sampai sekarang masih tetap dipercaya ada dan diberi nama-nama. Itu kan ada nama Mundung, Sebu, ada Sepasar, Janur, ada Jentelo dan sampai hari ada. Dan mereka memang melautnya ke situ. Jadi kalau misalkan ada satu nelayan yang dapat ikan di daerah Mundung, misalkan ya, fishing ground Mundung, nah lainnya nanti ngikuti. Kira-kira pergerakan ikan dalam sehari ini kemana? Nah itu jadikan patokan untuk mereka. Dan mereka memiliki norma-norma sendiri. Dan norma-norma demikian ini yang sampai sekarang masih ada itu sebenarnya komitmen nelayan pada laut yang menjadi ruang kehidupan mereka. Jadi itu dijaga dalam rangka yang pertama untuk menjadi jaminan sosial tentang kelangsungan hidup mereka dan juga menjadi fasilitator supaya budaya baharinya itu tetap bisa dilanjutkan, bisa terus dikembangkan. Jadi kalau misalkan mereka nggak melaut sampai berhenti melaut, ya otomatis budaya baharinya hilang kan gitu ya. Nah, jadi laut itu seperti itu kalau Madura. Selain itu, dalam pandangan saya itu di aktivitas kenelayan di Madura itu ada konsep yang saya sebut sebagai konsep ekonomi sosial. Jadi orang nelayan itu kalau melaut tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata, tapi bagaimana mereka juga punya keuntungan sosial. Jadi misalkan ya, rekrutmen awak perahu itu pasti kerabat dekat, tetangga dekat. Ya, itu biasanya di situ. Biasanya diambil dari situ. Ini terutama misinya untuk membantu nelayan ataupun tetangga ataupun kerabat yang kesulitan mencari kerja. Jadi mereka coba bantu itu. Makanya diambil dari kerabat dekat atau tetangga dekat. Di samping untuk memudahkan mobilisasi. Dalam kegiatan ekonomi rumput laut juga sama seperti itu.
tetangga kerabat ditambahkan. Kadang-kadang orang mengatakan begini, ketika saya tanya kenapa Bu harus merekrut tetangga dekat atau kerabat, jawabannya satu, untuk matoro abe, nitip no awak kalau bahasanya orang Jawa gitu. Jadi jangan sampai kita itu punya usaha ekonomi hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi tetangganya dan sebagainya itu tidak boleh apa-apa. Itu sangat diperhatikan. Yang kedua, kalau misalkan memberi peluang nelayan tradisional menangkap ikan di onjem. Onjem itu sarang ikan. Saya baca di mana itu di dokumen kolonial, arsip kolonial itu bahwa pada masa lalu kalau orang Madura mengambil ikan di onjemnya orang lain, itu kalau ketemu bisa tukaran, bisa caruk tengah laut. Sekarang itu di daerah pesisir Besuki justru tidak demikian. Onjem itu kan memang mahal, jadi kalau nelayan-nelayan kecil mungkin agak berat. Tapi yang masang itu adalah nelayan-nelayan perahu seret kursen itu. Nah, kalau ada nelayan-nelayan kecil itu mencarikan situ itu malah senang pemilik kursennya, karena menjadi sumber informasi bagi nelayan kursen untuk perhitungan melaut besok harinya. Jadi ada semacam kerjasama. Nah, perubahan ini mestinya menarik kalau kita teliti lebih lanjut. Kenapa kok bisa perubahan begitu? Karena selama ini memang nelayan-nelayan di daerah Besuki Situbondo itu memang merasa kalah bersaing dengan perahu-perahu besar. Mungkin kompensasi yang diberikan nelayan celerek itu kepada nelayan kecil itu seperti itu. Tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Jadi, dan yang lain-lain juga banyak. Jadi intinya konsep ekonomi sosial itu sesungguhnya adalah cara para nelayan itu untuk menjaga kohesivitas sosial, untuk menghindari konflik sosial, memelihara semangat baru, ya, kemudian memelihara solidaritas sosial. Ya. Pak Kus, mohon maaf, kurang 5 menit, Pak Kus. Oh, iya, saya teruskan. Jadi seperti itu. Jadi ruang hidup itu manfaatnya banyak, tidak hanya ekonomi, laut sebagainya, tapi juga untuk memelihara bagaimana nilai-nilai sosial yang ada di darat itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada kebijakan, maka yang perlu dilakukan di dalam menangani pengelolaan ini adalah, ini pertanyaan pertama, siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan ini? Apa bentuk manfaatnya? Ya kita mesti kalau bentuknya jelas kesejahteraan sosial yang berkelanjutan ya. Kemudian apa akibat yang ditanggung masyarakat nelayan pesisir? Dampaknya apa jangka panjang terhadap sumber daya misalkan. Makanya pertanyaan-pertanyaan di atas itu dalam rangka untuk memastikan bahwa laut sebagai ruang hidup tetap terjaga, sumber daya tersedia tetap terpelihara, budaya maritim tetap terwaris, tetap dilaksanakan dengan baik, bisa diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, kalau acuan-acuan seperti itu kita jadikan patokan, maka pertanyaan berikutnya, kalau pemerintah pusat misalkan aku mau mencabut larangan cantrang, nah itu bisa ditanyakan siapa yang diuntungkan kebijakan itu, dampaknya apa ke sumber daya dan seterusnya. Nah itu yang bisa jadi bahan diskusi. Nah di pesisir juga sama, masalahnya juga banyak. Jadi perebutan ruang pesisir itu tidak hanya di laut ya. Klaim-klaim penguasaan ruang itu juga ada. Saya kasih satu kasus. Di Jember Selatan itu ada satu wilayah yang kemudian dijadikan sebagai destinasi wisata pantai. Ya. Tapi yang ngelola satu orang. Bahkan desa aja tidak mampu mengendalikan itu. Tidak dapat apa-apa desa. Nah itu sepertinya ada semacam kekosongan di dalam regulasi untuk pengaturan itu. Nah ini banyak sekali, belum lagi lahan-lahan di pesisir yang kemudian diklaim-klaim oleh orang-orang tertentu, kemudian menjadi lahan pertanian untuk hortikultura dan sebagainya. Nah itu kalau misalkan itu dikelola dengan baik, sehingga nggak menimbulkan konflik, manfaatnya juga besar untuk menangani masalah kemiskinan masyarakat pesisir. Makanya saya mengusulkan bahwa proses pengawasan itu memang tidak semata-mata hanya bertumpu pada satu kelompok masyarakat, ya. Seperti Pokpasmas misalkan ya. Tapi menurut saya perlu dibentuk forum pesisir itu. Ini pengawasan kolektif yang melibatkan banyak orang, sehingga tokoh masyarakat, pemimpin organisasi dan sebagainya bisa bersama-sama untuk memikirkan bagaimana masalah pengelolaan pesisir dan laut itu
dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat pada masyarakat, memberi manfaat pada sumber daya dan seluruhnya. Saya kira dengan pola seperti ini mungkin ke depan kebijakan itu akan lebih baik daripada sekarang. Jadi di undang-undang yang saya sebut di atas sebenarnya sudah cukup bagus sih, bagaimana masyarakat terlibat dalam proses partisipasi dalam pengelolaan sumber daya bersih dan laut. Nah, tinggal penjabaran di bawah aja yang menurut dia. Dan pengawasan, tidak ada artinya misalkan kebijakan dilaksanakan tapi tanpa pengawasan. Itu juga agak susah nanti. Saya kira itu Jakanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus. Kita sudah ada menyelesaikan paparan dari narasumber. Mungkin ada pertanyaan bagaimana implementasi pengelolaan WPP khususnya di 712 sama 573. Mungkin dari Bapak-bapak dari DKP untuk memberikan WPP kebijakan Pantai Utara Pantai Selatan pengelolaan pesisir ya di WPP 712 sama 573. Ini ada 572 Pantai Utara. Oh ya. Assalamualaikum Mas Wahyu. Ya, silakan Pak Wahyu, silakan. Ya, ini mewakili Pak Gun. Terkait dengan implementasi pemanfaatan ruang, Jatim, kita kan sudah punya regulasi pada 1 tahun 2018 tentang RZBP Jakarta, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan salah satu kesempatan awal itu rekomendasi sudah 67 rekom kita OPD teknis yang memberikan rekom untuk mengeluarkan izin pemanfaatan ruang di laut 0 sampai 12 mil. Nah ini sebelumnya kami informasikan ke semua yang ikut acara ini bahwa kita Jatim dari uang di provinsi lain bahwa kita paling banyak sudah memberikan rekomendasi. Artinya pemanfaatan laut kita marak. Saat ini yang sudah antri gitu di tempat kami beragam, mulai dari kegiatan masyarakat lokal ya, sampai masyarakat ini sudah sangat banyak kan memanfaatkan laut kan beragam. Yang permasalahannya juga sangat dinamis. Sekarang kita sikapi Pak, jadi setelah kita mengesahkan Perda 1 tersebut, kita membuat Pergub 111 2018 dan Pergub 24 tahun 2019 yaitu tentang tata laksana pelaksanaan Perda 1 dan tata laksana perizinan. Nah ini yang mungkin harus diketahui dari secara regulasi kita Jatim sudah yang terdepan. Provinsi lain mungkin Pergub belum, bahkan Perda juga ada. Nah inilah pegangan untuk pemberian izin atau pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RZBP 3K. Tidak semudah setelah memiliki perda tersebut kita gampang gitu memberikan rekomendasi. Banyak di situ juga konflik datanya. Yang saat ini masih harus betul kita pikirkan. Di sini perlu ada kerjasama di sini antara pemerintah kabupaten. Walau disebut di situ di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ruang laut 012 mil menjadi kewenangan provinsi. Bukan berarti bahwa pengelolaan itu menjadi hak seluruhnya provinsi yang membuat kebijakan. Tetapi melalui Pergub yang tadi saya sampaikan, kita berkolaborasi bahkan, bukan tidak sekedar berkoordinasi dengan kabupaten kota. Seperti masyarakat lokal yang akan memanfaatkan ruang laut untuk wisata bahari misalnya. Atau masyarakat lokal yang sudah turun-temurun di situ ada aktivitas rumput laut. Nah ini arahan dari kementerian, dan kita sudah tindak lanjuti, kita surati dengan kabupaten,
perlu ada penetapan masyarakat lokal oleh Bupati melalui SK Bupati. Nah ini yang harus segera kita tindak lanjuti. Rencananya sih bulan Maret kemarin kita akan sosialisasikan bagaimana penetapan masyarakat lokal ini. Tetapi karena COVID-19 ini kita tunda. Tetapi melalui surat dan juga bahwa kita mengharap kabupaten segera menetapkan masyarakat lokal. Ini akan mempermudah, akan memperkuat secara legalitas masyarakat bisa mengelola untuk kepentingan mereka dengan melibatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Itu yang sekarang sedang kita pikir, ya, karena prosedur izin itu yang ada melalui Badan Penanaman Modal di BNPTSP saat ini itu tidak bisa masyarakat masuk di situ, karena di situ ada NIB, nomor induk berusaha, ya, ada syarat-syarat perusahaan, harus berbadan hukum, ini tidak dimiliki kan. Ini bisa istilahnya warning, bisa termarginalkan lagi masyarakat lokal nanti ini kalau mereka secara legalitas tidak memiliki tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengelola perairan di situ, ya. Sehingga kami coba fasilitasi, ya, penetapan masyarakat lokal tersebut belum ada, tapi kita coba fasilitasi melalui SK Kadis di sini, melalui kita Dinas Kelautan Perikanan, mereka supaya menyampaikan melalui kita akan melihat dari RSSBP 3 tersebut untuk kesesuaian pengepatannya. Nanti akan kita keluarkan SK Kadis yang menyetujui, mengizinkan misal untuk kegiatan wisata bahari atau kegiatan budidaya rumput laut tadi atau yang lain-lain. Itu yang sedang kita pikirkan, karena regulasi mana yang dipakai untuk masyarakat lokal ini, karena dari kementerian juga belum ada regulasi yang memperkuat ini. Kita masih berkoordinasi, kalau infonya masih dalam proses regulasinya ini dibuat. Tapi kita Jatim sudah membuat kebijakan untuk memprotek agar masyarakat lokal ini tetap eksis, itu melalui SK Kadis untuk persetujuan pengelolaan ruang, dan sudah kita implementasikan. Misal di Pasuruan, di Probolinggo, di Malang, itu ada kelompok Kopmaswas, ada juga Kopdarwis, bahkan BUMDes, ya, BUMDes yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan, itu sudah kita fasilitasi di situ. Nah sekarang bagaimana dengan industri maritim? Ini juga marak, terutama di Pantura. Ya. Di situ timbul konflik juga, ya, baik dari pusat maupun kita di wilayah kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jatim. Semisal pernah ada kasus, ada reklamasi di daerah Lamongan, yang mana itu menjadi keputusan dari Kementerian Perhubungan waktu itu. Tapi lucunya, ini contoh real, ya, tidak berkoordinasi dengan kita Pemprov melalui Dinas Perhubungan. Di situ ada pelabuhan kita, Pemprov, ya, Dinas Perhubungan merasa terganggu dengan reklamasi. Akhirnya fungsi dari pelabuhan kita tidak berfungsi atau terhalang, sehingga kita sampaikan ke Menteri Perhubungan bahwa ini tidak bisa kita rekomendasi. Istilah kita kuat, sebenarnya perda tersebut bisa menjadi acuan. Ya. Akhirnya Kementerian membatalkan, ya, untuk melakukan reklamasi di daerah Lamongan karena memang tidak kita rekomendasikan di daerah tersebut. Terus lagi ada kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Di situ terutama banyak terjadi di daerah Madura dan Kepulauan Madura, itu reklamasi yang banyak, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Nah itu mereka banyak sekali mau reklamasi dan jual beli lahan reklamasi. Nah kita selesaikan konflik tersebut, artinya kita tidak keluarkan izin itu, kita tidak rekomendasikan, sehingga
izin-izin lain, misalnya sertifikat lahan, izin dengan bangunan juga tidak muncul. Disitulah kekuatan dari Perda 1 ini. Terus konflik-konflik tumpang tindih tata ruang yang sudah lama menjadi masalah di kita, yang mana cenderung masyarakat tradisi lokal termarginalkan karena investasi yang besar. Nah, di RZ itu kan sudah digambarkan kesesuaian ruang, yang mana untuk kegiatan-kegiatan untuk budidaya, yang mana untuk kegiatan alur nelayan, daerah tangkap nelayan, yang mana untuk pertambangan, yang mana tambang pasir saat ini, yang mana untuk kegiatan industri. Pak Wahyu mungkin dipersingkat. Nah, itu gambaran dari implementasi Perda yang kita praktekkan saat ini. Nah, dari kita mohon koordinasi, kolaborasi, tentunya dengan teman-teman akademisi, kabupaten, dan semua stakeholder untuk implementasi Perda ini terkait pemanfaatan ruang di laut. Nah, ini sekilas yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ada pertanyaan lagi Pak untuk Pak Gunawan. Satu itu adalah yang kebijakan DKP sekarang terhadap sampah medis dan sampah plastik, sampah obat-obatan COVID, desinfektan pada sumber daya kelautan yang ada sekarang. Apa ada kebijakan khusus? Ya, ini saya lagi nih, Cak Endar, mohon izin. Potensi bencana ya di Pantura adalah sampah. Ya. Kalau selatan tsunami. Nah, ini yang menjadi harus diupayakan oleh kita. Ya. Pertama, semua apapun yang dikerjakan di laut itu harus ada izin kan. Syarat-syarat izin itu salah satunya tentunya pedulian terhadap pelestarian lingkungan. Jadi ada kewajiban para pelaku usaha atau siapapun itu bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan. Kita bisa cabut, mereka tidak peduli di situ. Nah, terus kita sambungkan dengan Undang-Undang 27, ya, 2007 Junto Undang-Undang 1 2014, kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan itu tidak kita rekomendasikan, dan kita ada pengawasan di situ. Kita bisa beri peringatan di situ. Kita bisa dan ini kita lakukan. Bahkan kita contoh di Probolinggo, kita dengan DPR, kita juga diundang, ada kegiatan pembuangan sampah di darat pesisir dan itu di kawasan mangrove. Nah, disitulah kita berkolaborasi dengan mereka dan kita hadir di lokasi, kita ketemu langsung, ya, kita sampaikan, Pak, ini ada sanksi pidana bila diteruskan. Hal semacam itu kita lakukan, Kak. Nah, itulah kita mengharap dukungan karena pengelolaan laut itu perlu integrasi dari semua stakeholder. Yang memang keterbatasan dari secara prasarana kita, ya, SDM ini yang memang perlu dukungan kita dari semua pihak. Tapi tetap kita lakukan terhadap masalah-masalah lingkungan ini. Nah, untuk memperkuat itu kita melalui regulasi. Perda inilah yang kita pakai. Jadi ada sanksi pidana, ada pencabutan izin, ya. Terus kita memberi peluang usaha dengan syarat ikut melestarikan, ikut menjaga ekosistemnya. Itu kita pakai pendekatan regulasi saat ini, Pak. Jangan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ini kesempatannya ada Prof. Sri Seperti selaku Ketua KMP mungkin. Yang selama ini saya ketahui KMP ini banyak terlibat dari segi pemberdayaan masyarakat dan selalu berconnecting dengan masyarakat
di pesisir sesuai dengan fungsinya, kemitraan bahari. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Prof. Silakan. Iya. Matur nuwun Pak Kandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada webinar yang diselenggarakan oleh UB dan dari Klub Diving. Terima kasih atas waktunya. Kami mewakili dari KMB Jawa Timur. Kebetulan ini ada Pak Wahyu, teman lama yang kita selalu berkomunikasi gitu. Begini Pak Wahyu, bahwa saya mendapat informasi dari KKP pusat tentang hasil meeting antara pimpinan KKP dengan Menteri bahwa akan diaktifkannya KMB di seluruh Indonesia. Ya, sebetulnya ya walaupun KMB Jawa Timur ini kita sering diajak dengan DKP Jawa Timur dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun mungkin dengan dibukanya pintu bahwa akan diaktifkannya KMB berdasarkan hasil rapat itu, sebetulnya kami ingin mengaktifkan lagi bagaimana KMB Jawa Timur itu bisa berkomunikasi dengan DKP Jawa Timur, Pak Wahyu, untuk program-program ke depan, karena kalau saya melihat potensi dari Bapak Ibu yang terlibat dalam KMB ini luar biasa. Nanti kalau energi itu tidak disalurkan nanti sayang sekali ya, karena KMB ini kan selain dari perguruan tinggi kan juga ada unsur-unsur dari masyarakat ya. Jadi alangkah sayangnya kalau itu mungkin kita bisa membuka komunikasi yang lebih intens lagi dengan DKP Jawa Timur begitu. Barangkali itu saja Pak Kandar, matur nuwun waktunya. Jadi saya sudah lama sekali dan saya juga sudah sering kali berdiskusi dengan Prof. Widi dari beliau itu bagaimana mengenai KMB. Ini kami masih mengusahakan, dan kalau mungkin dari Bapak Ibu sebagian besar kan juga mengikuti webinar yang diselenggarakan pada 1 Juli kemarin di ITS. Jadi itu masih ada kemungkinan mungkin jadi kita untuk lebih meningkatkan ya peran dari KMB Jawa Timur ini bersama-sama dengan DKP dan yang lain itu untuk lebih memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian Pak Kandar, matur nuwun. Pak Wahyu, terima kasih. Mungkin Pak Wahyu bisa menanggapi bagaimana. Izin menanggapi nggak kan? Oke, silakan Pak Wahyu. Ya, Bu Prof. Bekti, kayaknya sempat ada vakum sedikit ya. Kemarin kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti di webinar hari Rabu kemarin, itu juga sama Profesor Widi, Pak Daniel Rosid, terus Pak Distrik Pengen gitu kan, dan kawan-kawan itu habis acara itu kita diskusi dengan Pak Kadis, kita sampaikan coba kita giatkan kembali, dan alhamdulillah diskusinya Pak Kadis insya Allah tahun ini Bu, mungkin di sekitar bulan-bulan Oktober November kita akan fasilitasi seperti tahun-tahun kemarin, API dan KB coba kita galakkan. Betul Pak Kadis sangat respect di sini karena kaitannya dengan pengelolaan. Kebetulan tahun ini kita akan membuat rencana pengelolaan kecil dan pulau-pulau kecil. Nah inilah kita butuh, karena kita ada konsultasi publik, kita ada juga harus koordinasi dengan semua teman-teman yang terkait di sini. Nah itulah kita di sini kebetulan ada KMB dan API. Nah ini kita ajak, kita ingin berkuat lagi ini untuk pengelolaan pesisir gitu dengan teman-teman di API dan KMB, dan kita akan insya Allah bisa disetujui, kita anggarkan tahun ini. Itu Bu. Matur nuwun Pak Wahyu. Oke, makasih Prof. Sri dan Pak Wahyu. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan dengan melambaikan tangan.
Wonten Pak Gondo tadi raise hand, monggo mungkin Pak Gondo. Monggo Pak Gondo. Nggih. Kami persilakan. Baik Pak, saya sebenarnya sudah ngisi lewat chat Pak, tapi langsung saja Pak ya. Iya, silakan. Ini dari IPB Pak, mungkin ada banyak mahasiswa dari UB yang juga sekolah tempat saya. Jadi gini Pak, jadi saya selama 32 tahun itu berkecimpung dalam bidang alat. Dan sahabat saya ini alat Pak, kasihan dia selalu disalahkan loh Pak. Jadi saya tadi menanggapi Pak Dekan, yang dikatakan salah saat kita tuh alat tangkap, ya harus alat tangkap yang ramah lingkungan, penangkapan ramah lingkungan. Jadi pada suatu sesi seminar di KKP, mereka sedang membicarakan masalah ramah atau tidaknya suatu alat tangkap. Mereka katakan pancing itu ramah, troll itu tidak ramah. Saya protes itu Pak, asal cium tangan protes. Saya bilang keliru Pak, troll yang ramah, pancing tidak ramah. Dan muncul keributan. Apa alasan saudara mengatakan demikian? Kata sambil agak marah mereka. Saya bilang, Pak coba troll itu dioperasikan setahun sekali Pak. Kalau pancing dioperasikan tiap jam. Mereka bilang, ya pantas saja itu kalau begini jawabannya. Nah artinya sebenarnya tergantung the man behind the gun. Jadi tergantung si orangnya. Jadi alat tangkap itu ramah atau tidak tergantung orangnya. Jadi terus terang saya selama 32 tahun ini, akhir-akhir ini saya mengajar ke mahasiswa, alat tangkap itu ada yang ramah, ada yang tidak, tergantung dari si orangnya Pak. Bukan alatnya. Alat tangkap itu ya begitu aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Gondo. Apa yang dimaksud sama Pak, pernah kami sampaikan apa gunanya pulpen gitu. Pulpen pasti orang benar itu adalah dengan menulis, tapi bisa juga untuk bisa membunuh, kan tergantung orangnya yang memakai Pak. Betul, Oke. betul Pak, betul Pak. Ya, terima kasih itu Pak. Jadi yang ada di Jawa Timur persoalannya sekarang itu banyak yang disebut alat A tapi digunakan secara B gitu Pak, begitu kadang-kadang, atau dilakukan setiap saat gitu, dan bahkan tidak kenal zona tuh. Oke, makasih Pak Gondo atas sama Pak. Oke, silakan ada yang lain. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ana kepada Pak Dekan, Prof. Happy Nusyam, bagaimana caranya supaya wawasan masyarakat di lokasi dapat terus ditingkatkan? Oke, Pak Happy, karena izin ada rapat UTBK ini, saya tidak melangkai Pak Dekan, tapi saya coba menjawab dengan pengalaman saja. Pertanyaan Bu Ana sama Pak Agus, jadi ini KKP. Memang masyarakat tuh bermacam-macam. Kalau saya bilang tidak bisa di satu model diterapkan di seluruh tempat. Kita harus kenal kalau bahasa lebih keren di perikanan itu, bukan keren, lebih jelimet, yaitu etiologi masyarakat gitu. Kalau saya istilah tapi salah mungkin bahasa. Tetapi bagaimana mengetahui bahwa budaya masyarakat, culture masyarakat masing-masing itu berbeda, sehingga pendekatan lokal itu jauh lebih efektif di pengembangan masyarakat. Kemudian kita, saya tidak tahu, paling tidak setuju kata-kata pembina. Jadi membina masyarakat gitu, seakan-akan masyarakat itu jadi objek, bukan subjek. Jadi sebenarnya kita mendampingi gitu. Nggak ada kita melatih anak gitu bersepeda, kalau kita tetap dalam artian kita berpegang bahwa prinsip bahwa anak itu harus bisa dengan cara dipegang terus sepedanya, maka anak itu tidak akan pernah bisa. Maka harus kita melepas, dan kemungkinan jatuh itu hal biasa. Jadi ada pertanyaan nyelenting kemarin waktu diskusi dari teman-teman di FPK, Cak, mengapa itu kelompok yang berhasil itu biasanya ada sangkut paut keluarganya segala macam. Ya, itu biasanya gitu. Jadi yang open itu, kalau saya dulu ada plat hitam itu lebih cepat kadang-kadang, tapi sebenarnya dari administrasi kepemerintahan tidak diperbolehkan daripada yang plat kuning gitu ya.
apalagi yang plat hitam yang dikendalikan plat merah gitu kan. Jadi kan itu yang jadi masalah gitu. Nah, bahasa-bahasa yang dipakai oleh teman-teman kita pinginnya kayak lembaga LSM yang besar gitu, yang dimana di situ terbuka pada semua orang dan bisa berganti-ganti, regenerasinya bagus. Tetapi kalau di masyarakat yang pengalaman kita sudah buka gitu, ya ketepatan ada satu kelompok yang lagi down sekarang, yang dari 19 orang kemudian sekarang tinggal 2 orang, jadi dan kegiatannya besar, jadi lagi down. Saya tidak sebutkan nanti jadi sorotan gitu ya, karena dimanapun kayak di Bangsering Underwater, kemudian di CMC, di beberapa tempat di Taman Kili-Kili sempat jatuh tapi itulah fenomena yang harus dilakukan. Yang kedua, ada pertanyaan bagus sama Pak Agus dari KKP, di mana melibatkan stakeholder. Ini persoalan yang sebenarnya sementara ini kita memberikan jejaring masyarakat di pesisir dengan jejaring teknologi, jejaring informasi, jaring dengan stakeholder secara terbuka. Ini yang memang masih problem, masih banyak, dan ada sesuatu hal kadang-kadang stakeholder itu menganggap ini orang yang perlu diberi hibah, kemudian hibah itu tidak bagaimana memanage hibahnya itu tidak diberi, cuman diberi contoh dulu Bangsering dengan dikasih rumah apung seharga 6,4 miliar gitu. Untung tidak down gitu ya. Tapi ya sempat juga terjadi kalau orang gagap gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa melewati. Banyak tempat dikasih investasi yang suntikan satu peralatan yang besar, bukan sebenarnya yang dibutuhkan menurut pandangan saya. Sekali lagi pandangan bukan teoritis, tapi yang diperlukan pendampingan yang tahu gelas itu isinya berapa gitu kemampuannya. Nah itu yang kalau jangan diisi terus nanti ya mutah-mutah ya, itu prinsip alami. Mungkin ini yang harus dipahami di pesisir dengan kesesuaian di tingkat lokal. Jadi setiap lokal tidak sama. Saya ada kelompok yang begitu cepat seret gitu, ya pernah ngalamin. Ada kelompok sudah besar sekali, sekarang lagi turun. Ya, hipotesis saya, tapi itu sebenarnya dan ada beberapa teori mengatakan bahwa kalau up 10 tahun kelompok itu berjalan, kemungkinan sudah mulai stabil. Ternyata tidak begitu, ada kelompok saya yang 12 tahun yang kami dampingi sekarang yang masih belum stabil. Jadi yang perlu didampingi, tapi kita jangan terlibat langsung di dalam. Jadi pendamping yang baik. Yaitu kalau di teorinya Pak Agus pasti mengerti yang namanya jendela Johari. Kapan menjadi motivator, kapan menjadi fasilitator, kapan menjadi motivator. Nah, itu fungsi 4 jendela Johari di jalan. Itu mungkin tentang pertanyaan Pak Agus dari Ibu Ana, mungkin moga-moga pertanyaan, mohon maaf saya jawab. Jadi moga-moga tidak jauh dari apa yang diinginkan. Oke, yang lanjutnya mungkin ada yang kita punya waktu masih 10 menit lagi. Konten pertanyaan dari Pak Gede, Pak. Ada di grup chat, di Zoom chat untuk Pak Kusnadi. Oke. Nah, ini Pak. Pak Gede. Oke, Pak Kus, ada pertanyaan dari Pak Gede. Mana terah di Jawa Timur yang paling kuat mempunyai kearifan lokal terkait pengelolaan pesisir? Pak Kus. Terima kasih Pak Kader. Bisa langsung dengar ya? Oh. Ya, bisa. Iya, sebenarnya begini, hampir semuanya itu punya kearifan lokal dengan tingkat kepatuhan yang
beda mungkin ya. Tetapi masyarakat nelayan ini kan sebenarnya masyarakat terbuka, gitu ya. Dan proses kapitalisasi pedesaan itu demikian rupa. Sehingga kalau saya mengatakan bagaimana orang masyarakat pesisir itu punya komitmen, punya kecintaan terhadap laut, itu harus dipahami dalam dua konteks. Bagaimana laut sebagai ruang hidup dan bagaimana laut sebagai ruang budaya. Itu yang harus difasilitasi. Jangan sampai itu diganggu gitu loh. Jadi pengalaman saya misalkan penelitian di daerah Situbondo Besuki itu kan ada sekelompok nelayan satu kampung di sebelah timur Besuki itu ya, sebelah timurnya ya, yang mengoperasikan mini troll. Nah, nelayan-nelayan udang di sana itu mesti mengeluh karena namanya udang laut, udang lobster itu kalau malam kan keluar, kalau siang berlindung di bawah lumpur di dasar laut itu, masuk di lumpur itu. Nah, operasi mini troll itu berlangsung siang hari. Sehingga kalau daerah itu dioperasi mini troll, itu sudah bisa dijamin bahwa pada malam hari udangnya habis. Pasti itu. Nelayan itu tahu sudah lokasi-lokasi di mana udang itu ada, mereka tahu. Jadi memang saya gini, pengetahuan lokal sebagai bagian dari kebudayaan ini harus dipelihara. Artinya apa? Pengawasan terhadap operasi alat tangkap yang bisa merusak lingkungan memang harus intens dilakukan. Jadi tidak hanya semata-mata mengandalkan pada nelayan, tapi juga aparat juga harus bertindak seperti itu. Jadi kalau ruang budaya, ruang hidup ini terganggu, ya mereka apatis, ya mereka bekerja juga nggak akan semangat seperti itu. Makanya ini pengawasan menurut saya itu harus kompleks. Jadi tidak cukup banyak mengandalkan Powasmas, tapi bagaimana forum pesisir itu dilibatkan banyak aspek, banyak pihak gitu. Nah ini mungkin yang bisa kita lakukan untuk itu. Terus yang kedua, perubahan di dalam masyarakat pesisir itu kan mempunyai syarat. Kalau kita bicara mengenai teori-teori perubahan sosial itu ada syarat, paling nggak ada 3 yang harus diperhatikan: kondisi objektif, kondisi subjektif, dan timing yang tepat. Timing yang tepat. Kondisi objektif itu untuk memastikan bahwa kalau kita nggak berubah, hanya mengendalikan ini, nggak akan bisa hidup sejahtera. Jadi kalau nelayan berangsing itu tetap mengandalkan potasium untuk menangkap ikan hias, ya sampai kapanpun nggak tambah baik, tambah rusak. Yang kedua ada disebut subjek, ada tokoh. Kalau dalam konsep antropologinya Lipovetsky itu ada istilah disebut dengan cultural broker. Cultural broker itu kalau terjemahan yang perantara budaya, tapi sebenarnya bukan itu. Mereka itu mengambil peran penting di dalam proses perubahan karena dia dipercaya oleh masyarakat, bisa mendamaikan orang, bisa membangun jaringan dengan berbagai pihak. Nah, orang-orang seperti ini dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah timing untuk perubahan itu. Jadi ketika semua itu memenuhi syarat, maka perubahan itu segera bisa bergulir. Nah, itu yang penting. Akhirnya orang bisa merajut kembali keting institusi itu, merajut kembali pranata sosial, pranata lokal, dan perwakilan seperti di Bangsering itu, sehingga nanti itu memberi manfaat panjang bagi mereka. Jadi saya tetap mengatakan bagaimana ruang hidup laut sebagai ruang hidup dan ruang budaya masyarakat itu tetap dijaga. Nah mereka pasti bisa, mau kita ajak apa saja bisa. Seperti di Sales di Bali Utara itu sampai bisa mengekspor ikan hiasnya, kemudian bisa kolaborasi dengan desa adat. Kemudian pelanggaran pun juga nggak banyak terjadi karena ada sanksi adat. Nah, proses itu memang melibatkan banyak orang dalam konteks kolaborasi, dalam rangka membangun desa-desa nelayan. Jadi kearifan lokal itu sebenarnya ada, Pak, di mana-mana ada. Saya neliti di itu ada, Pak. Terus kemudian di di pesisir timur Banyuwangi juga ada kearifan lokal itu. Cuma ini kadang-kadang sering terjadi pelanggaran dari pihak-pihak luar desa itu yang masyarakat lokal sendiri nggak mampu untuk mengatasi, sehingga butuh pihak keamanan, kita yang sebagainya. Ini masalah plastik lagi itu. Itu di daerah sebelah timur Blimbing Sari, saya 3 tahun meneliti sana aja, mulai 17 sampai 19 kemarin, 17, 18, 19. Plastik masalah serius, banyak terumbu karang yang mati gara-gara plastik. Tapi ketika saya tanya, Pak, kalau Bapak melaut, apa juga ngambil plastik, kemudian dimasukkan perahu dibawa ke darat? Enggak, Mas,
banyak di sana itu. Jadi nggak ada kepedulian. Makanya menurut saya penanganan pasri kita harus melakukan gerakan sosial, ada insentif yang harus diberikan pada mereka. Kalau nggak gitu nggak bisa itu, sulit. Jadi kalau mau melibatkan nelayan, caranya seperti itu. Saya kira itu. Jadi peranata lokal yang namanya kearifan itu selalu ada, Pak. Kalau saya di daerah Selat Madura, wilayah timur Banyuwangi sampai di selatan tetap ada sebagai itu. Cuma kekuatannya itu kadang mudah sekali dilanggar oleh pihak-pihak lain, menggunakan potasium, ya, jaring yang merusak dan sebagainya. Ini yang tidak mereka bisa atasi dengan kekuatan sendiri. Jadi butuh bantuan pihak lain. Saya kira itu Cak Kandar. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kus. Ini dari KKP ada Mas Arif Yudi Andika, Mas Demang. Silakan, Mas Demang. Ya, terima kasih banyak Cak Kandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Kandar, kemudian Pak Gunawan, Pak Kadis, beserta jajarannya, ada Pak Wahyu, tadi saya lihat Pak Jatmika, kemudian Pak Kus, ada Bu Sri juga. Salam sehat untuk semuanya. Langsung saja mengingat waktu sudah mepet ini, Bapak, Ibu peserta Zoom. Kepada DKP mungkin ini terkait dengan kami juga di KKP, intinya kita kolaborasi sebuah tim besar ya, terkait dengan garam dan ruang laut ini Pak. Ini saya mohon pencerahannya. Yang pertama terkait dengan garam. Kalau dari tadi disampaikan, mohon maaf tadi mungkin saya sempat terputus beberapa fragmen ya, karena ada kegiatan yang disampaikan dari Pak Kadis tadi di awal bahwa ada bantuan kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk bantuan hibah ya, berupa geomembran ya. Dari hibah geomembran ini mohon informasinya terkait dengan target ya, target untuk pencapaian produksi garam dan peningkatan kualitas mutunya ya dari geomembran ini berapa persen dari yang diharapkan ya dari adanya kegiatan bantuan hibah geomembran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan isu strategis, tadi ada 4 ya, sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada 4 isu strategis terkait dengan pengolahan pesisir. Saya langsung yang keempat saja, isu strategis yang keempat terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Mohon pencerahannya intinya kami terkait dengan isu strategis pemanfaatan ruang laut di Jawa Timur itu apa saja dan bagaimana saat ini. Mungkin itu untuk DKP. Kemudian yang kedua untuk Pak Kus ini, saya juga mohon pencerahan kepada Pak Kus ini. Yang pertama ini mohon maaf ada satu pertanyaan saja Pak Kus, cuma ABC Pak Kus ya, mohon izin Pak Kus. Yang pertama 1A implementasi Pak Kus ini sempat menyampaikan Human Development Center Pak ya. Ini kalau dalam antropologi Pak ya, ini secara teori kemudian dibawa ke prakteknya Pak ya, implementasinya Human Center Development dalam pengolahan pesisir ini bagaimana Pak? Maksudnya secara prakteknya ya, pragmatisnya saja bagaimana ini Pak? Ini yang pertama Pak. Kemudian yang 1B Pak ya, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan untuk forum pengawasan Pak. Untuk forum pengawasan ini bentuknya bagaimana, dengan operasionalnya bagaimana Pak? Forum pengawasan pengolahan pesisir Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan itu Pak. Mungkin saya mohon pencerahannya lebih jauh terkait dengan forum pengawasan. Kemudian 1C Pak ini, terkait dengan melanjutkan dari Pak Gede ini saya. Mohon izin Pak Gede, saya melanjutkan pertanyaan Pak Gede terkait dengan kearifan lokal tadi, indigenous knowledge atau local wisdom ya, local wisdom beberapa daerah antar beberapa wilayah berbeda-beda nih Pak ya. Dalam faktanya mungkin Pak ya ada gesekan-gesekan antar local wisdom ini Pak ya. Kemudian secara teori dan praktek Pak, implementasinya untuk menjembatani antar local wisdom yang mungkin bergesekan Pak ya, ini bagaimana? Mungkin sementara itu Pak Kus dan DKP. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Cak Kandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya balik dulu Pak Kus. Mungkin Pak Kus singkat saja Pak Kus untuk menjawab. Kalau DKP kan bisa surat-suratan nanti. Oke, silakan Pak Kus. Terima kasih Cak Kandar. Jadi begini. Kalau manusia sebagai pusat pembangunan
termasuk pusat subjek kebijakan di daerah pesisir. Kita kembali saja, ya, sebaik apapun kebijakan, kita mengelola pesisir itu pada sasarannya kan ke manusia juga. Makanya dalam pendekatan pembangunan itu aspek manusia itu memang harus diperhatikan. Nah, bagaimana kita misalkan dalam prakteknya adalah menyerap informasi segala hal yang berkaitan dengan aspirasi, keinginan, pandangan, persepsi dari masyarakat lokal, dan memfasilitasinya bagaimana mereka bisa diwujudkan di dalam praktek kebijakan. Nah, saya kasih contoh misalkan keberatan nelayan-nelayan di daerah situ Bondo karena beroperasinya alat tangkap yang merusak, terumbu karang macam-macam, itu nggak pernah difasilitasi penyelesaiannya nggak gitu. Sementara mereka sendiri nggak punya kemampuan untuk mengejar kapal di laut, perahu di laut, juga tidak punya kewenangan yang besar. Sebenarnya mereka mengatakan kalau saya kejar, saya pukuli, kalau saya nanti malah ditahan di polisi gitu. Jadi seperti ini kan gambaran ya bagaimana konsep pembangunan kebijakan yang berpusat pada manusia itu nggak jalan sepenuhnya. Jadi penghormatan, penghargaan terhadap martabat manusia yang nelayan itu nggak terjadi seperti itu. Nah, ini yang harus jadi masalah. Kemudian yang kedua, forum pengawasan. Selama ini memang di dalam kebijakan pesisir kan pengawasannya kan sangat bergantung pada Pokwasmas kan. Padahal sebenarnya Pokwasmas lebih menekan pada aspek laut, sumber daya di lautan. Di pesisirnya juga banyak. Kadang-kadang mereka ini berkerja sendiri, harus menghubungi sana kemari dan banyak. Nah, kalau di forum pesisir yang saya tawarkan itu, satu desa itu kelembagaan bentuknya, yang memfasilitasi bagaimana tokoh masyarakat, bagaimana tokoh-tokoh nelayan, pemimpin, keketua, pimpinan kelembagaan lokal, entah itu organisasi wanita, organisasi profesi apapun, profesi berdagang, atau gimana, menyatu situ, mereka bisa berembuk bang. Jadi ini konsepnya seperti itu. Yang ketiga, kearifan lokal itu memang kalau di daerah Jawa Timur ini ya tidak begitu menonjol seperti Sasi di Maluku ya atau awik-awik di Bali, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Nah, itu bisa difasilitasi. Sampai sekarang itu nggak ada riset-riset itu mendalam, nggak bisa. Mestinya riset itu mulai didalami, kemudian dieksplorasi konsep-konsep mereka dalam kaitan dengan pengelolaan pesisir laut, kemudian dijadikan acuan bersama supaya mereka bisa mengikuti itu. Dan itu bagian dari kebudayaan mereka loh. Kebudayaan itu adalah alat untuk memandu perilaku dia, tapi sekaligus sebagai sarana untuk menginterpretasi perilaku orang. Jadi orang ini salah kalau misalkan mengambil ikan dengan potasium, mereka punya aturan itu. Di Selat Madura itu rata-rata punya. Tapi kadang-kadang suara mereka itu nggak kuat menghadapi nelayan-nelayan yang mengoperasikan jaring-jaring yang merusak itu. Ya ini saya pernah penelitian di Weru Komplek, perbatasan antara Lamongan Timur dengan Gresik Barat. Itu satu desa semua itu mengoperasikan alat tangkap yang merusak lingkungan. Disebut dengan minitrol ya. Saya ke sana Pak, diberitahu itu ini jenis-jenisnya. Ya memang diseret. Saya tahu persis karena apa? Yang masuk di dalam minitrol jaring itu lumpur, kemudian plastik-plastik, ikannya kecil-kecil, habis ikannya itu kecil-kecil, bukan ikan besar. Saya tanya, untuk apa Pak ikan kecil nanti dikumpulkan dibawa ke Sidoarjo untuk pakan ternak? Nah, itu yang di Weru Komplek sampai sekarang nggak bisa ngatasi itu. Siapa yang berani itu? Coba saya mau tanya itu kan. Nah, yang lain ya mengoperasikan itu marah-marah. Sehingga muncul konflik dan sebagainya. Untuk sekarang konfliknya agak reda itu. Dulu nggak bisa seperti itu. Nah ini apa artinya? Ruang hidup, ya, laut sebagai ruang hidup dan laut sebagai ruang budaya dirusak. Sehingga apresiasi nelayan nggak ada seperti itu. Nah ini tugas pemerintah provinsi karena punya kewenangan besar dalam pengelolaan laut untuk turun seperti itu, membuat regulasi yang saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Ini karena sudah waktunya Pak, nanti biar tugasnya Pak Wahyu ini, karena ketepatan untuk menjawab ke pertanyaan Mas Demang, jadi kirim surat aja nanti, karena waktu, jadi mohon maaf, dan juga lega, tidak perlu menjawab Pak Wahyu.
Iya. Lewat surat aja ya. Lewat surat. Jadi nanti tentang garam sama persoalannya yang sangat banyak ya. Karena apa? Di Jawa Timur itu biasa laut sudah punya sertifikat itu sudah biasa Pak. Jadi persoalannya banyak. Jadi laut ada sertifikatnya. Waduh, jadi kalau jawab sampai 2 hari nggak bisa jawab itu. Karena saking banyaknya persoalan. Satu semester sendiri Pak. Satu semester sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena apa? Pasti kesimpulannya akan terjawab banyak akan terjawab di seri nanti seri ketiga sampai seri ke-16. Pada seri ketiga sampai seri ke-8 nanti akan membahas tentang konservasi. Kita ada bonus membayar dosa masa lalu yang akan diangkat dari persoalan di Bangsering sama di Paderbang. Jadi di mana pelaku yang tadi disebutkan Pak Kus dulu pelaku pemotas, kemudian sadar, kemudian menjadi pengelola sumber daya perikanan untuk season 3 nanti. Seri ketiga. Moga-moga Bapak Ibu bisa terus bersama kami untuk mumpung masa banyak bersantai sambil mendengarkan saja. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang yang ada yang tidak berkenan dan moga-moga kita semuanya diberi kesehatan dan dihindari dari wabah yang lagi merajalela, selalu sehat, dan katanya Bu Ana obatnya satu, vitamin laut katanya. Jadi sering-sering ke laut, maka makanya saya sama Pak Faktur kemarin ke laut ini, Faktur dari Pak Faktur baru keluar itu. Jadi itu, terima kasih. Sampai jumpa di seri ketiga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau monitor tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ada link presensi sekiranya diperlukan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan presensi dapat mengunjungi link berikut ini. Kemudian dari Mbak Imas, barangkali ada yang mau disampaikan terkait e-certificate dan yang lain, silakan. Terima kasih Pak Dira, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, jadi link materi dan e-sertifikat akan saya share kepada peserta yang telah mendaftar dan mengisi link presensi tersebut. Terima kasih.